Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Sri Ananda dengan NIM 2011102413143 dari kelas 3H Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 10, yaitu gizi seimbang. Menurut Al-Quran dan Hadis, jiwa manusia sebagaimana tubuh membutuhkan makanan yang baik. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan urgensi gizi yang bersih dan sehat bagi jiwa manusia. Al-Quran dalam surah Abasa ayat 24 menegaskan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Al-Quran menyebutkan sekitar 49 kali jenis makanan yang menjadi sumber tumbuhan, dan 16 kali menyinggung produk olahan hewan dan daging sebagai sumber gizi bagi manusia. Menariknya, Al-Quran menyebutkan bahan makanan olahan nabati 3 kali lebih banyak dari hewani. Dahulu, istilah gizi seimbang itu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa sih perbedaan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna itu? Jadi, perbedaannya itu terletak pada penekanan pesan, porsi, susu, dan minum air mineral. Untuk penekanan pesan, gizi seimbang berisi susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi lauk, nasi, sayur, buah, dan susu sebagai penyempurna. Untuk porsi, gizi seimbang menjelaskan jumlah yang harus dikonsumsi setiap hari untuk tiap kelompok makanan. Sedangkan 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Gizi seimbang untuk susu itu sebagai salah satu sumber protein dan mineral yang bisa digantikan oleh jenis makanan lain. Sedangkan susu untuk 4 sehat 5 sempurna itu sebagai penyempurna. Untuk minum air mineral, gizi seimbang menjelaskan pentingnya kebutuhan minum air mineral kurang lebih 8 gelas per hari. Sedangkan 4 sehat 5 sempurna tidak menjelaskan bahwa tubuh perlu air mineral dalam jumlah cukup. Isi piramida gizi seimbang itu terdiri dari yang paling atas 5% fat, oil, sugar, sweets, 20% meat, fish, milk, eggs, 35% fruits and vegetables, dan yang paling bawah 40% bread, pasta, and cereals. Lalu di dalam gizi seimbang ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama tingkatan 1 yaitu paling dasar, menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Kedua unsur tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup sehat kita. Lalu tingkatan 2, dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lainnya, dan sebagai pembantu dalam proses pencernaan. Dalam satu hari, tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan 3. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat tinggi seperti nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan ubi, makanan tersebut biasanya disebut dengan makanan pokok, yang biasanya dikonsumsi 3 hingga 8 porsi sehari. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan 4. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayur-sayuran sebaiknya dikonsumsi 3 hingga 5 porsi. Sedangkan buah-buahan dapat dikonsumsi 2-3 porsi sehari. Lalu ada tingkatan 5. Makanan yang merupakan sumber protein, baik protein nabati maupun hewani. Makanan-makanan yang berprotein sebaiknya dikonsumsi 2 hingga 3 porsi setiap hari. Tingkatan terakhir adalah tingkat puncak. Posisi puncak merupakan makanan yang tingkat konsumsinya harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan butuh akan makanan-makanan tersebut sangat rendah. Makanan tersebut diantaranya garam, gula, dan minyak.
Lalu ada 10 pedoman gizi seimbang. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 10 pedoman gizi seimbang lebih relevan di kehidupan sekarang dan diharapkan masyarakat dapat melakukan apa yang tertera di dalam pedoman umum gizi seimbang. Isi piringku atau sajian sekali makan dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan, misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam. Manfaat dari penerapan gizi seimbang ini adalah membantu untuk setiap individu memenuhi gizi setiap hari dengan porsi yang ideal, sehingga akan mudah terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.